Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 Fakultas Hukum Unikat Majaya akan melakukan presentasi mengenai penyelesaian sengketa internasional, khususnya sengketa mobil nasional Timur. Anggota kami ada J. Ricardo Wijaya, saya sendiri, ada Kak Sisilia Dwi Putri, ada Kak Aldo Virgadana, dan ada Kak Daud. Bisa di next. Sebelum masuk ke penyelesaian sengketa internasional, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari sengketa internasional itu sendiri. Sengketa internasional itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana terdapat dua negara yang memiliki pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam suatu perjanjian internasional. Nah, seiring berjalannya waktu, pihak yang dapat terlibat dalam suatu sengketa internasional itu tidak hanya negara-negara saja, tetapi juga aktor-aktor non-negara lainnya juga yang dapat terlibat dalam sengketa internasional. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional itu dapat ditempuh melalui penyelesaian secara damai maupun penyelesaian secara tidak damai atau menggunakan kekerasan. Nah, kemudian penyelesaian secara damai ini dapat dilaksanakan melalui jalur politik atau yang biasa juga disebut dengan jalur diplomatik maupun jalur hukum. Cara-cara yang dapat ditempuh melalui jalur politik atau diplomatik tadi itu adalah bisa melalui yang pertama, yaitu negosiasi, jasa baik, mediasi, mencari fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB, dan penyelesaian melalui organisasi regional. Penyelesaian sengketa secara damai selain melalui jalur politik atau diplomatik tersebut juga dapat dilakukan melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum terbagi lagi menjadi dua, yaitu dapat melalui arbitrase atau melalui pengadilan internasional. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian sengketa internasional secara tidak damai. Penyelesaian sengketa internasional secara tidak damai ini dapat terjadi dalam bentuk perang maupun non-perang. Penyelesaian sengketa secara tidak damai ini dapat berupa retorsi, reprisal, blokade, embargo, dan perang. Nah, besarnya pengaruh perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional dalam era globalisasi ini kemudian membuat perlu untuk diadakannya perjanjian mengenai perdagangan internasional yang disebut juga dengan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan keberadaan dari suatu badan internasional yang dapat mengatur perdagangan antar negara, yaitu WTO. Salah satu fungsi dari WTO adalah untuk menyediakan wadah penyelesaian sengketa antara negara-negara yang menjadi anggotanya mengenai hak-hak dan kewajiban yang mereka peroleh di bawah persetujuan dalam WTO. Sistem penyelesaian sengketa internasional yang disediakan oleh WTO ini terhadap anggota-anggotanya itu bisa dibilang cukup berhasil, karena di dalam WTO sendiri memiliki kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa atau WTO Dispute Settlement Understanding atau DSU. Kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui WTO adalah untuk melindungi hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing negara anggotanya. Sengketa internasional tetaplah dapat terjadi, walaupun sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian mengenai perdagangan internasional. Sengketa internasional yang pernah terjadi salah satunya adalah sengketa perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia mengenai pengadaan program mobil nasional. Nah, untuk selanjutnya mengenai siapa saja dan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam sengketa dagang internasional akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next. Oke, jadi pihak-pihak yang dapat terlibat di dalam sengketa internasional itu, kita harus mengetahui dulu sengketa internasional. Itu bukan saja mencakup sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan hukum internasional. Nah, terkait dengan sengketa dagang internasional, itu adalah sengketa dagang yang timbul dari hubungan ekonomi atau dagang internasional berdasarkan kontrak ataupun tidak. Dan kontrak dagang internasional merupakan sebuah kontrak dagang yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum negara yang berbeda. Dan adapun pihak-pihak yang dapat terlibat dalam sengketa dagang internasional adalah para pelaku atau stakeholder dalam hubungan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan para pelaku yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Next.
Dan selanjutnya itu akan kita masuk ke penyelesaian sengketa internasional secara damai. Secara umum, penyelesaian sengketa internasional secara damai itu dapat ditempuh melalui jalur politik maupun jalur hukum. Nah, kemudian gagasan penyelesaian sengketa internasional ini secara damai ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun hal tersebut baru mulai mendapat pengakuan sejak dirinya PBB pada tahun 1945. Secara umum, penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat ditempuh melalui jalur politik maupun jalur hukum. Kedua jalur penyelesaian sengketa internasional ini dapat menjadi pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur politik biasanya disebut juga dengan penyelesaian sengketa jalur diplomatik. Cara-cara yang dapat ditempuh melalui jalur politik itu adalah negosiasi, jasa baik, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB, dan penyelesaian melalui organisasi regional. Nah, yang pertama itu adalah negosiasi. Negosiasi dapat dikatakan sebagai cara utama dan yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa internasional mereka. Tidak ada satu tata cara yang khusus yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan dalam bentuk bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun negosiasi akan sulit untuk terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak mempunyai hubungan diplomatik atau masing-masing pihak satu sama lain tidak mengakui sebagai subjek hukum internasional. Pada umumnya, jika penyelesaian sengketa melalui negosiasi tidak berhasil, maka akan menggunakan keterlibatan dari pihak ketiga. Selanjutnya, itu adalah jasa baik. Dalam jasa baik, keterlibatan dari pihak ketiga hanya berfungsi untuk mengupayakan terjadi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding, tanpa turut serta dalam perundingan tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan keterlibatan dari pihak ketiga dalam yang poin ketiga, yaitu adalah mediasi, yang lebih berperan aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator berwenang untuk memimpin perundingan dan sebagai pendistribusi proposal penyelesaian sengketa. Pihak yang dapat menjadi mediator adalah negara, NGO, dan individu-individu internasional yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh selanjutnya oleh para pihak yang bersengketa itu adalah penyelesaian melalui pencari fakta, yang secara terus-menerus menginvestigasi fakta yang dikemukakan oleh salah satu pihak hingga dapat diterima oleh pihak lainnya. Penyelesaian sengketa internasional secara politik yang mana merupakan penggabungan antara pencari fakta dengan cara-cara mediasi itu adalah konsiliasi. Pihak tiga dalam metode konsiliasi menjadi penyelidik terhadap sengketa yang terjadi dan kemudian memberikan masukan formal tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur politik dapat juga dilakukan menggunakan bantuan dari PBB yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan PBB. Sekretaris Jenderal PBB tersebut sering diminta untuk bertindak sebagai mediator maupun memberikan jasa baik terhadap para pihak yang bersengketa. Namun biasanya sebelum membawa sengketa tersebut ke forum internasional, sengketa tersebut akan dibawa dulu ke forum regional. Forum regional yang dimaksud di sini itu adalah organisasi regional seperti misalnya ASEAN. ASEAN dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut melalui penyediaan sebuah lembaga, yakni di High Council yang berisi perwakilan-perwakilan negara anggota ASEAN yang akan terlibat langsung apabila terjadi sengketa internasional. Nah, kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur politik atau diplomatik juga dapat melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum terbagi lagi menjadi dua, yaitu melalui arbitrase atau melalui pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dapat dicapai dengan cara menerapkan hukum internasional yang berlaku pada suatu kasus sengketa internasional. Putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum terhadap pihak-pihak yang berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan internasional dapat dilakukan melalui ICJ, ICC, International Tribunal for the Law of the Sea, dan berbagai ad hoc tribunal. ICJ merupakan salah satu dari organ utama PBB yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa. International Court of Justice atau ICJ dianggap
efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Namun, masyarakat internasional pada dasarnya jarang membawa kasusnya untuk diselesaikan di ICJ karena ada beberapa faktor, yakni mereka hanya membawa kasus sengketa internasional mereka ke ICJ apabila semua cara penyelesaian yang lain tidak berhasil. Dan faktor kedua itu adalah karena untuk menyelesaikan sengketa di ICJ itu memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang cukup besar. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang penyelesaian sengketa internasional yang secara damai, sekarang kita akan bahas ke penyelesaian sengketa internasional yang secara tidak damai. Penyelesaian sengketa internasional secara tidak damai dapat terjadi dalam bentuk perang maupun non-perang. Penyelesaian sengketa secara tidak damai ini dapat berupa retorsi, reprisal, blokade, embargo, dan perang. Penyelesaian sengketa secara tidak damai dengan cara retorsi itu merupakan pembalasan yang diberikan terhadap negara yang telah berbuat tidak sopan ataupun bertindak secara tidak adil. Pembalasan yang dilakukan dalam retorsi biasanya akan berbentuk sama dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang diretorsi. Retorsi merupakan tindakan sah yang ditujukan agar dapat merugikan negara-negara yang telah melanggar. Bentuk perwujudan dari retorsi misalnya memutuskan hubungan diplomatik, mencabut hak-hak istimewa dari diplomatik negara yang bersangkutan, dan menghentikan pemberian bantuan ekonomi terhadap negara yang melanggar. Penyelesaian sengketa secara tidak damai selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pembalasan atau reprisal. Reprisal merupakan suatu tindakan yang bersifat pemusuhan yang dilakukan oleh negara-negara yang satu terhadap negara yang melakukan pelanggaran guna menghentikan tindakannya tersebut. Bentuk perwujudan dari reprisal misalnya adalah pemboikotan barang-barang dari negara tersebut. Tindakan selanjutnya yang dapat diambil oleh pihak bersengketa itu adalah blokade. Blokade itu hampir sama dengan reprisal, yang sama-sama tujuan utamanya adalah untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk segera memenuhi ganti rugi yang dialami oleh negara yang memblokade. Nah, selain dari tindakan retorsi, reprisal, dan blokade, terdapat juga tindakan penyelesaian sengketa secara tidak damai lainnya yang dapat ditempuh, yaitu melalui embargo. Embargo merupakan pelarangan ekspor barang-barang ke negara yang melakukan pelanggaran. Embargo ini sendiri mempunyai kelebihan dibanding tindakan reprisal dan blokade, yaitu lebih sedikitnya resiko untuk terjadinya perang antar negara yang memblokade dengan negara yang diblokade. Namun, apabila perselisihan yang terjadi di antara negara telah sampai kepada satu titik di mana pihak-pihak yang telah bersengketa atau salah satu pihak yang bersengketa melakukan kekerasan yang dianggap telah melanggar perdamaian, maka dapat terjadinya hubungan perang. Nah, perang di sini itu juga diatur dalam hukum humaniter internasional. Bisa di next. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang dianut oleh WTO. Yang pertama, ada perlakuan setara untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau disingkat MFN. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT tahun 1994 yang menentukan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan setara kepada semua negara anggota WTO atau asas non-diskriminasi tanpa syarat. Misalnya, negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan prinsip MFN ini, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan kepada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Pengikatan tarif. Yang kedua ada pengikatan tarif atau tarif bending. Prinsip ini diatur oleh pasal 2 GATT tahun 1994 yang mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Pengikatan tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis perdagangan internasional atau ekspor. Artinya, suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.
Yang ketiga, ada perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT tahun 1994 yang menentukan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau dengan produk yang sama, dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, aturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 dan ditentukan dalam perlindungan atas industri dalam negeri, hanya diperkenankan melalui tarif. Yang kelima, ada perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries atau SND, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional. SND ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT atau WTO, sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Oke, sekarang pengecualian-pengecualian dalam prinsip dasar WTO terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya kerjasama regional, bilateral, dan custom union. Dalam pasal 24 GATT tahun 1994, anggota WTO diperkenankan untuk dapat mengadakan kerjasama perdagangan regional, bilateral, dan custom union selama para anggota WTO yang bergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut dapat berkomitmen untuk tidak merugikan negara-negara anggota WTO lainnya yang tidak ikut serta dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya ada pengecualian umum. Dalam pasal 20 GATT tahun 1994, anggota WTO diperkenankan untuk dapat melakukan hambatan perdagangan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Setelah itu ada tindakan anti-dumping subsidi yang ada dalam pasal 6 GATT tahun 1994, biaya masuk anti-dumping dan biaya masuk imbalan dapat dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang telah terbukti bersalah yang mana melakukan dumping dan mendapatkan subsidi. Selanjutnya ada juga tindakan safeguard, yaitu dalam pasal 19 GATT tahun 1994 dan persetujuan safeguard. Anggota WTO diperkenankan untuk memberlakukan kuota terhadap suatu produk yang berasal dari luar negeri yang mengalami lonjakan substansial yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi beanya. Baik, dan yang terakhir itu adalah tindakan safeguard untuk mengamankan balance of payment. Selanjutnya. Baik, berikut mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui WTO. Seperti terlihat ada 6 bagian. Yang pertama itu konsultasi, yang kedua pembentukan panels, yang ketiga prosedur panels, yang keempat penerimaan laporan panel ke DSB, yang kelima peninjauan kembali, yang keenam implementasi. Yang pertama itu konsultasi. Tujuan dari mekanisme ini yaitu adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Yang kedua itu ada pembentukan panels. Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari, atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSP untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari pembentukan. Yang ketiga itu
ada prosedur-prosedur panel, yaitu periode di mana panel melaksanakan pengujian masalah. Selanjutnya, term of reference dan komposisi panel disetujui. Kemudian, panel memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa, tidak boleh lebih dari 6 bulan. Yang keempat itu ada penerimaan laporan panel ke DSP. Penerimaan laporan panel ke DSP merupakan suatu prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSP dalam waktu 60 hari dari pengeluaran. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau konsensus terhadap pengesahan laporan. Yang kelima itu ada peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjau yang dibentuk oleh DSP. Yang keenam itu ada implementasi. Kebijakan menentukan bahwa peraturan dari DSP sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSP berlangsung dalam waktu 30 hari dari adopsi panel. Pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujuinya, anggota akan memberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSP. Next. Oke, dari sekian banyaknya kasus sengketa internasional, salah satunya adalah sengketa dagang internasional. Dan untuk mengetahui sengketa dagang internasional, kami mengambil contoh dari kasus Mobil Nasional Timur. Kasus Mobil Nasional Timur bermula ketika lahirnya kebijakan hukum berbentuk Inpres yang diwujudkan dengan Inpres nomor 2 1996. Pemerintah sudah mengistimewakan Timur sejak awal dengan memperoleh banyak kemudahan serta perlakuan yang super istimewa. Hingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan lanjutan yang semakin aneh, sehingga merusak tatanan mekanisme pasar dan bertentangan dengan kaidah-kaidah perumusan kebijakan. Seperti misalnya Kepres nomor 42 tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor mobil nasional yang kemudian diberi merek Timor dalam bentuk jadi atau completely built up dari Korea Selatan. Selain itu, PT TPN mendapatkan hak istimewa berupa bebas pajak barang mewah serta bebas bea masuk barang impor. Nah, dan kemudian berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, Jepang menyampaikan tuduhannya kepada Indonesia, yaitu pertama, terjadinya perlakuan khusus impor mobil dari Kia Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara. Misalnya, perlakuan bebas tarif masuk barang impor yang melanggar pasal 10 peraturan GATT. Kedua, perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan pada produsen Mopnas selama 2 tahun. Perlakuan tersebut melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan GATT. Dan poin ketiga, menghendaki perimbangan muatan lokal seperti insentif, mengizinkan pembebasan tarif impor, membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobil nasional sesuai dengan pelanggaran dalam pasal 3 ayat 1 GATT dan pasal 3 kesepakatan perdagangan multilateral. Sehingga pada 4 Oktober 1996, pemerintah Jepang melalui Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional resmi mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pada pasal 22 ayat 1 GATT. Inti dari pengaduan Jepang adalah ingin agar masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdagangan multilateral sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam WTO, bahwa jika dalam tempo 5 sampai dengan 6 bulan setelah pengaduan ke WTO belum dapat diselesaikan, maka Jepang akan membawa perkara tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Dan akhirnya pembentukan panel dilakukan oleh DSB setelah upaya penyelesaian mengalami kebuntuan. Panel yang memiliki anggota sejumlah 3 hingga 5 orang inilah nantinya akan memeriksa dan memastikan segala pengaduan serta saksi-saksi. Dan dalam tempo 6 bulan, panel akan mengeluarkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DSB. Di tangan DSB nantilah keputusan yang dihasilkan panel akan disahkan 1 tahun kemudian.
Nah, kemudian berdasarkan dari semua informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Impres nomor 2 tahun 1996 yang mengenai program pengadaan mobil nasional dan disusul kemudian oleh Kepres nomor 42 tahun 1996 yang mana memberikan izin kepada PT Timor Putra Nasional dalam mengadakan mobil nasional untuk dapat mengimpor mobil dari Korea Selatan dan diberi merek Timor. Tersebut mengundang reaksi negara-negara produsen mobil yang menguasai pasar Indonesia, seperti misalnya Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Tidak hanya sampai di situ, PT TPN juga diberikan keistimewaan berupa pembebasan pajak barang mewah dan bea masuk impor. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut dinilai hanya mengutamakan produksi mobil nasional, yang mana dapat mengakibatkan terjadinya hambatan perdagangan internasional. Karena merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tersebut, Jepang mengadukan Indonesia kepada WTO. Jepang dapat mengadukan Indonesia kepada WTO dikarenakan Indonesia dan Jepang sama-sama merupakan anggota dari WTO, sehingga terikat dengan ketentuan GATT dan prinsip-prinsip yang diatur oleh WTO. Nah, pengadaan mobil nasional dengan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO, yaitu prinsip perlakuan nasional atau prinsip national treatment, yang menyatakan bahwa negara harus memperlakukan secara sama semua investor asing tanpa adanya diskriminasi terhadap produk impor dengan produk buatan dalam negeri. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip yang dilanggar oleh Indonesia tersebut, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1996, Jepang secara resmi mengadukan Indonesia kepada WTO. Tujuan utama dari pengaduan Jepang tersebut adalah agar dapat diselesaikannya sengketa internasional antara Indonesia dengan Jepang. Setelah berjalan 6 bulan sejak Jepang mengadukan Indonesia ke WTO, pembentukan panel pun kemudian dilakukan. Panel terdiri dari 3-5 orang tersebut memeriksa pengaduan dan memeriksa saksi-saksi yang ada. Selanjutnya, panel menyerahkan rekomendasi kepada Dispute Settlement Body atau DSB, yang kemudian keputusannya dari hasil panel tersebut disahkan oleh Dispute Settlement Body atau DSB 1 tahun setelahnya. WTO membuat keputusan bahwa Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip GATT, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak selaras dengan kebijakan perdagangan bebas yang dijunjung tinggi oleh para anggota WTO. Dengan demikian, WTO mengeluarkan putusannya kepada Indonesia agar menghapus segala kemudahan dan subsidi terhadap PT Timor Putra Nasional yang bersifat diskriminatif bagi negara-negara produsen mobil lainnya, yang salah satunya dalam kasus ini itu adalah Jepang. Bagi pihak Indonesia tentu saja harus mematuhi putusan penyelesaian sengketa internasional tersebut yang dilakukan melalui organisasi internasional di bawah naungan PBB, yaitu WTO. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun pemaparan ini. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.